Halo sahabat, bagaimana kabar Anda di sana? Salam hormat kami dari Chess Legends Arena. Dalam video kali ini kita akan mempelajari sebuah jebakan tikus yang sering dimainkan oleh Magnus Carlsen. Bahkan jebakan ini pernah memakan korban pemain kelas dunia seperti Viswanathan Anand dan Fabiano Caruana. Jebakan ini muncul dari struktur yang sekilas terlihat tenang. Putih membuka dengan mendorong bidak raja 2 langkah ke depan. Hitam membalas dengan mendorong bidak G ke depan. Langkah ini jarang dipakai di level klub, tetapi justru menyimpan ide yang sangat dalam dan jebakan yang halus. Bahkan Grandmaster Excalibur Caruana pernah terjebak dalam skema seperti ini. Di awal, posisi ini terlihat seperti modern defense, fleksibel, tidak terburu-buru merebut pusat. Namun setelah putih bermain normal dengan mendorong bidak ke D4, hitam mengembangkan kuda ke F6, dari sinilah nuansa berubah. Struktur ini sering disebut sebagai Norwegian defense, karena dipopulerkan dan disempurnakan oleh Magnus Carlsen sendiri. Ia tidak hanya memainkannya di turnamen biasa, tetapi juga melawan pemain elit dunia. Tujuan hitam di sini sangat jelas. Ia ingin mengundang bidak-bidak putih maju terlalu cepat, lalu melakukan serangan balik di momen yang tepat. Biasanya putih langsung mendorong bidak pusat sambil menekan kuda hitam. Bahkan Fabiano Caruana memilih pendekatan ini ketika melawan Magnus Carlsen. Setelah itu kuda hitam mundur ke H5, sekilas terlihat pasif karena berada di sudut papan, seolah-olah hitam kehilangan tempo dan ruang. Disinilah psikologinya bekerja. Putih biasanya mengembangkan gajah ke E2. Langkah ini tampak sangat logis. Tekanan langsung diarahkan ke kuda tersebut dan dalam beberapa variasi membuka kemungkinan serangan cepat. Namun begitu hitam mendorong bidak ke D6, pusat mulai berubah bentuk, struktur menjadi fleksibel, hitam siap menantang balik. Dalam salah satu partai, ketika Magnus bermain sebagai hitam, Caruana memilih menangkap bidak di pusat. Langkah ini jelas kurang akurat, bahkan pemain elit sekalipun bisa keteledoran di awal opening. Sekarang mari kita ambil pendekatan yang lebih logis dari sisi putih. Dalam banyak kasus, putih akan memilih menangkap kuda di H5. Engine menilai langkah ini masih tepat, tentu hitam menangkap gajah. Ada dua skenario putih di sini. Dari salah satu jawaban itu putih tetap rawan bila hanya main otodidak. Misalnya sekarang putih terlebih dahulu menangkap kuda di H5. Hitam langsung membalas dengan mengambil bidak di tengah. Putih tentu menangkap kembali agar materi tetap seimbang. Sekilas, banyak pemain pemula akan berkata, posisi putih jauh lebih baik. Struktur di sekitar raja hitam terlihat hancur. Bidak di sayap raja sudah berubah bentuk, terlihat berantakan. Namun disinilah banyak orang keliru menilai. Hitam memiliki dua lajur terbuka yang langsung mengarah ke wilayah putih. Dan itu bukan hal kecil. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Walaupun engine mungkin menilai posisi ini seimbang, secara praktik manusia posisi ini sangat berbahaya bagi putih. Bayangkan hitam menggerakkan benteng ke lajur G, langsung menekan bidak di depan raja putih. Jika putih hanya bermain berdasarkan insting, biasanya mereka mendorong bidak ke G3, dari sudut pandang manusia. Langkah itu terlihat logis. Tetapi justru musibah itu mulai mendarat gajah meluncur di G4, seperti rudal balistik, jalur ratu putih mendadak tertutup, akses keluar diblokir. Dalam kepanikan, putih sering menangkap bidak tersebut dengan harapan sekaligus memberi tekanan balik di sekitar raja hitam. Namun secara tiba-tiba, ratu hitam mendarat dengan skakmat pun tak terhindari, dan semuanya terjadi begitu cepat. Dari posisi yang terlihat aman, berubah menjadi skakmat dalam beberapa langkah saja. Inilah kekuatan jebakan halus. Ini bukan serangan brutal sejak awal, tetapi tekanan perlahan yang meledak di momen yang tidak disadari lawan. No way. Skenario lain, bila kita mundur sedikit ke belakang. Di posisi ini putih memutuskan menangkap bidak tengah, itu tidak masalah. Ide utama hitam tetap sama, yaitu benteng masuk ke G8, sekilas terlihat ringan, seolah tidak terlalu berbahaya. Namun posisi seperti ini justru berbahaya bila tidak ditangani dengan serius. Misalnya, putih memilih langkah normal, mendorong bidak ke G3 untuk menahan tekanan benteng. Putih kemudian bermain sederhana, mengembangkan kuda sambil menekan bidak pusat dan ratu hitam secara bersamaan. Dalam situasi ini putih memang terlihat aktif, tetapi mereka wajib mundur ketika tekanan meningkat. Hitam kemudian menangkap bidak tengah sambil menawarkan pertukaran ratu. Sebagai pilihan paling aman, putih biasanya menerima pertukaran tersebut, namun masalah baru muncul di petak C2. Ada ancaman fork terhadap raja dan benteng putih,
untuk sementara putih bisa menopang dengan kuda A3, tetapi hitam mengembangkan gajah sambil kembali menekan bidak kecil itu. Menurut evaluasi engine, di titik ini penilaian berubah drastis. Hitam jauh lebih baik, struktur lebih sehat, koordinasi lebih harmonis, dan rencana jauh lebih jelas. Misalnya, putih mencoba bermain bidak C3, dengan harapan kuda hitam mundur, tetapi gajah masuk ke E4, justru berbalik menekan benteng. Putih tidak bisa lagi sembarangan menangkap kuda karena ada ancaman yang lebih besar, maka terpaksa putih menutup dengan bidak F3. Di sini permainan memang tampak sederhana, namun hasilnya jelas, bukan hanya hitam unggul material, ke depan hitam memiliki banyak cara teknis untuk membawa posisi ke ending yang menang. Dan bila posisi seperti ini dimainkan oleh orang yang tepat, yang memahami sedikit saja teknik konversi keunggulan, saya pastikan peluang menang ada di tangan hitam. No way. Cara kedua, bila kita periksa satu persatu di posisi ini. Hitam cukup menggerakkan raja untuk menopang ancaman yang ada, tidak panik, tidak tergesa-gesa. Raja diamankan dengan tenang, sekaligus membuka lajur serangan langsung menuju raja putih. Langkah ini terlihat sederhana, tetapi sangat kuat secara posisi. Putih tidak memiliki banyak pilihan, terpaksa mereka menutup dengan gajah untuk menghalangi tekanan. Namun tetap saja ide gajah ke E4 dalam situasi ini menjadi kunci. Tekanan di diagonal itu menghancurkan struktur dan koordinasi putih, pertahanan mereka perlahan runtuh. Dari sekian banyak kemungkinan, setelah sampai di posisi ini putih hampir tidak bisa berbuat apa-apa, secara praktik tidak ada opsi yang benar-benar menyelamatkan. No way. Bila kita tarik sedikit ke belakang, dalam beberapa kasus ada juga pemain putih yang menolak pertukaran menteri di posisi ini. Mereka justru memilih mengambil pion dan merasa untuk sementara posisi mereka aman. Sekilas memang terlihat tidak ada masalah besar. Namun persoalan baru muncul setelah benteng hitam naik ke G6. Langkah ini sangat penting karena menutup jalur ratu putih untuk keluar. Ratu itu sudah seperti ikan siap dipanggang. Biasanya putih mencoba mengaktifkan kuda sambil membuka jalan untuk rokade. Mereka berharap bisa segera mengamankan raja dan keluar dari tekanan. Tetapi ratu hitam berpindah ke E4. Langkah ini mencegah putih melakukan rokade dengan nyaman, karena kuda mereka berada dalam posisi gantung. Jika putih tetap bersikeras memilih jalur normal dan memutuskan mengamankan raja, disinilah kejutan terjadi. Hitam bukan menangkap kuda, justru mengorbankan benteng di G3. Dan setelah pengorbanan itu, ratu putih yang sejak tadi terkurung, akhirnya gugur dalam pertempuran. Semua karena sebelumnya ia sudah dikarantina. Serangan ini tidak terlihat berbahaya di awal, tapi bila kulit hitam tidak main transisi, bahkan tidak memahami opening baru ini, maka dia akan seperti sambal balado. No way. Bila kita kembali ke posisi ini, sebetulnya putih sudah berada dalam situasi yang tampak solid. Namun bila diperiksa lebih dalam, hampir tidak ada pendekatan yang benar-benar memperbaiki keadaan. Benteng mereka terancam, kuda juga tetap dalam posisi gantung. Baiklah, kita coba lihat kemungkinan terbaik bagi putih. Mereka bisa memainkan bidak F3 untuk menahan tekanan diagonal. Sekilas ini tampak seperti solusi praktis. Namun hitam cukup menangkap bidak tersebut, di saat yang sama, kuda putih tetap dalam keadaan tidak aman. Memang untuk sementara putih bisa mencoba memperbaiki posisi dengan jalur rumit, misalnya menggerakkan raja dengan ide membuka jalan bagi benteng dan melakukan rokade secara manual. Tetapi hitam cukup melanjutkan langkah alami seperti gajah ke F5. Perhatikan sekarang, dua perwira putih memang terlihat aktif, tetapi keduanya terisolasi dan tidak saling mendukung. Sementara perwira lain masih tertinggal di barisan belakang, sebaliknya, prajurit hitam tersusun rapi, tinggal menunggu aba-aba dari atasannya untuk melancarkan serangan. Bahkan jika putih mencoba mengaktifkan kuda ke C3, benteng hitam bermanuver sambil mengancam keselamatan ratu. Putih wajib menghindari ancaman itu, lalu kuda hitam melompat ke depan, mencari titik lemah baru. Benteng putih pindah ke F1, masih berusaha keras menata ulang pertahanan, tetapi hitam melakukan rokade panjang. Kini seluruh perwira hitam aktif dan siap bertempur. Raja hitam kemudian bergerak mencari petak aman, dan di posisi seperti ini kita sudah bisa melepaskan langkah taktis yang mematikan di F3. Mengapa pengorbanan seperti ini bisa muncul? Biasanya karena buah lawan tertinggal perkembangan dan koordinasinya buruk. Dalam pengalaman saya, ketika satu sisi tertinggal tempo dan tidak harmonis,
kombinasi taktik hampir selalu muncul dengan sendirinya. Setelah itu, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah sederhana, dan dengan teknik yang tepat, hitam seharusnya bisa mengonversi keunggulan ini menjadi kemenangan. No way. Baik, saya beri sedikit penjelasan penting di bagian ini. Kita anggap putih tidak ingin bermain terlalu agresif. Mereka memilih jalur normal dengan mengembangkan kuda ke C3. Dalam situasi seperti ini, kita juga harus bermain normal. Jangan memaksakan jebakan seperti pada variasi sebelumnya. Contohnya, jika Anda memaksa keadaan dan langsung membawa kuda ke H5, langkah itu justru keliru. Setelah putih mengaktifkan gajah dan perwira mereka berkembang dengan harmonis, kuda di tepi papan tidak lagi relevan. Kita tidak bisa memaksakan rencana itu. Kecuali jika sebelumnya putih memaksa kuda kita mundur dengan dorongan bidak pusat dan mereka kehilangan tempo, barulah ide tersebut masuk akal. Tolong dicermati bagian ini agar tidak salah praktik di lapangan, baik Anda bermain santai maupun di turnamen serius. Karena itu jalur yang tepat adalah bermain bidak ke D6, permainan berjalan normal. Putih mengembangkan kuda, hitam mengembangkan gajah, dan struktur pun bertransposisi ke bangunan khas Pierre C Defense. Struktur ini tentu sudah tidak asing bagi pemain catur. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah perbedaan ide di balik kedua pendekatan tersebut. Kami di sini hanya membantu sebagai jembatan pemahaman, bukan sebagai satu-satunya landasan yang menentukan tetap Anda di atas papan. No way. Maka dari situ, dalam bangunan seperti ini bila hitam mendorong bidak pusat seperti sebelumnya, maka Anda harus membawa kuda ke H5. Itu bagian dari rencana, bukan langkah asal, tetapi mengikuti ide struktur. Baik, mungkin banyak di antara Anda yang panik. Bagaimana bila putih tidak langsung mengembangkan gajah untuk mengancam kuda? Tidak masalah, anggap saja putih bermain normal dengan mengembangkan kuda rajanya. Kita juga kembali bermain normal, bidak D6, perlahan kita memperkuat pusat dan menyiapkan kontrol jangka panjang. Bila pusat ditolak, kita lanjutkan dengan pertukaran di tengah, bahkan dalam beberapa variasi terjadi pertukaran ratu, dan akibatnya putih kehilangan hak rokade. Biasanya putih justru memilih pertukaran tersebut karena dianggap paling aman, dan memang itu opsi terbaik dari sisi mereka. Permainan berlanjut, kuda putih berkembang, hitam aktifkan gajah, putih mengembangkan gajah ke E3, hitam cukup mengamankan raja, gajah putih naik ke E2. Lalu kuda hitam melompat ke F5, menekan bidak G2 sekaligus memberi tekanan pada gajah putih, satu langkah, dua ancaman. Biasanya putih menerima pertukaran itu untuk meredakan tekanan. Namun setelah serangkaian langkah sederhana, justru hitam yang lebih mendominasi posisi. Evaluasi engine menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hitam akan mendapatkan pion ekstra di pusat atau setidaknya struktur yang lebih sehat dan aktif. Dan tentu saja, bila dimainkan secara teknis dengan tepat, keunggulan kecil ini akan berkembang menjadi keunggulan nyata. No way. Skenario lain, dalam beberapa kasus putih terlalu percaya diri. Mereka mendorong bidak di depan raja sambil menekan kuda. Langkah ini terlihat normal karena langsung mengancam. Namun kita cukup menurunkan kuda dengan aman, memang benar. Untuk sementara kuda terlihat sedikit pasif dan gajah hitam agak sulit berkembang. Tetapi ini bukan masalah besar, posisi seperti ini masih sangat bisa diperbaiki ke depan. Misalnya putih melanjutkan dengan dorongan F4, secara evaluasi engine posisi tetap seimbang. Tetapi dalam praktik, mendorong pion secara membabi buta seringkali menciptakan kelemahan sendiri. Kita tetap bermain normal, tidak perlu panik. Bidak D6, perlahan kita mulai meruntuhkan koordinasi struktur pion putih. Bila putih terlalu percaya diri dan memainkan kuda tanpa perhitungan matang, kita ambil bidak kecil tersebut. Dan bila itu terjadi, seluruh tekanan putih langsung runtuh. Pendekatan yang lebih logis biasanya putih mengembangkan gajah, namun kita mulai membongkar pertahanan mereka secara perlahan, dimulai dengan pion H5. Jika putih mendorong pion dengan tujuan mengunci posisi, kita tetap tenang. Lanjutkan pertukaran di pusat terlebih dahulu, setelah itu pertukaran ratu, lalu aktifkan kuda ke C6. Putih biasanya bermain C3, kita aktifkan gajah dan mulai membangun inisiatif. Raja dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Memang kita bisa terus menekan dengan gajah ke F5, tetapi prioritas tetap keamanan raja, maka kita lakukan rokade panjang. Di titik ini putih mulai sadar ada ancaman manuver gajah yang berbahaya, benteng di lajur terbuka sudah membatasi ruang gerak raja mereka.
Jika mereka mencoba memblokir dengan gajah, maka gajah kita masuk ke D1, dan disitulah riwayat putih praktis berakhir. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan sederhana. Jangan memaksakan posisi bila memang tidak ada dasar yang kuat. Bila lawan bermain agresif, tetap tenang, jangan terburu-buru. Fokus pada langkah normal, perkuat struktur, dan tunggu momen yang tepat. Oleh karena itu kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menonton video yang lebih menarik, kami telah menyediakan konten khusus lainnya.